Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan ujian praktikum kimia analis 2 dengan materi literasi biodimetri. Saya Wahyu Musa Fitri, saya Fakultas Utami, saya Nurmana, dan saya Rifki Febrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Febrianto, perwakilan dari kelompok 1. Pada praktikum kali ini berjudul biodimetri. Praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan kadar vitamin C dengan metode biodimetri. Perkenalkan, nama saya Nurmana. Di sini saya akan menjelaskan alat takaran yang akan digunakan pada praktikum situasi biodimetri. Yang pertama ada yang warnanya yang berukuran 250, gelas datar yang berukuran 100 ml, colong, gelas ukur, sendok tanduk, pipet, lem, pasir, kue coklat, dan kompor listrik. Ketahuan bahan yang akan digunakan pada praktikum biodimetri yaitu pertama ada NaOH1n, HClNC, indikator metal gilda, arsen, H2SO4nC, diasium 0,1n, aquajet, N2S2 oksida 0,1n, NaHCO3, dan air bebas CO2, serta indikator emisi. saya Fakultas Utami. Langkah pertama yaitu menimbang arsen trioksida 0,075 gram. Arsen trioksida ke dalam air. Kalau tambahkan NaOH 10 ml. Jika sudah larut, kita tambahkan aqueous. Langkah selanjutnya kita menetapkan bagai gas indikator emisi. Hasilnya larutan akan berbeda. Selanjutnya kita menetapkan HClNC atau larutan gulung. Kita timbang NaHCO3 1 gram. Selanjutnya kita tambahkan NaHCO3 1 gram. Hasilnya larutan berubah menjadi gula. Kita tambahkan indikator kainan 3 ml. Larutan warna kuning. Kita masukkan iodium 0,1n ke dalam gelas coklat. Selanjutnya kita titrasi larutan sampai berwarna biru tua. Larutan menjadi warna biru tua.
Perkenalkan, nama saya Wahyu Nursa Fitri. Saya akan mempraktekkan uji yang kedua, yaitu penentuan kadar vitamin C. Untuk langkah yang pertama yaitu menimbang vitamin C sebanyak 0,2 gram. Yang masukkan vitamin C ke dalam Ellen Meyer. Ditambahkan 50 ml air bebas CO2. Ditambahkan 12,5 ml H2SO4 encer. Selanjutnya kita tambahkan 1 ml indikator kanji. Berhubung kita menggunakan pipet, jadi kita tambahkan 20 tetes. Selanjutnya kita tambahkan larutan iodium 0,1 dalam black coklat. Selanjutnya sampel dibagi menjadi 2, masing-masing 5 ml. Selanjutnya kita titrasi pada larutan iodium 0,1. Jadi hasilnya menjadi biru coklat. Saya akan membacakan hasil praktikum kali ini. Yang pertama, titrasi pembakuan iodium 0,1 N. Perlakuan yang pertama, diambil 0,075 mg arsen dioksida. Arsen dioksida berbentuk serbuk putih. Kemudian langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam Ellen Meyer. Lalu ditambahkan dengan 10 ml NaOH 0,1 N. Fungsi penambahan NaOH adalah untuk melarutkan arsen dioksida. Kemudian kocok sampai homogen. Setelah homogen, ditambahkan 20 ml Aquades. Kemudian kocok. Fungsi penambahan Aquades yaitu menyempurnakan pelarutan pada arsen dioksida. Setelah larut, ditambahkan 2 tetes indikator metil jingga. Larutan berubah menjadi agak kuningan. Fungsi penambahan indikator metil jingga adalah membantu dalam penetapan titik air titrasi. Kemudian ditambahkan HCl encer hingga berubah menjadi jingga. Pada praktikum kali ini dibutuhkan 150 tetes HCl encer untuk berubah warna menjadi jingga. Fungsi penambahan HCl adalah untuk memberikan suasana asam. Setelah itu ditambahkan 1 gram NaHCO3. Larutan berubah menjadi kekuningan. Fungsi penambahan NaHCO3 adalah membuat asam iodida yang terbentuk akan cepat dihilangkan dalam larutan. Lalu tambahkan 3 ml indikator kanji. Larutan tetap kuningan. Fungsi penambahan indikator kanji adalah untuk memberi warna pada titik air titrasi. Setelah itu kita titrasi dengan menggunakan iodium 0,1 N. Larutan berubah warna dari kekuningan menjadi biru tongker atau biru tua. Diperoleh TAT1 sebesar 20 ml dan TAT2 sebesar 20,5 ml. Sekarang kita lanjut ke perhitungan pada pembakuan iodium 0,1 N. Diketahui TAT1 adalah 20 ml, TAT2 20,5 ml, berat arsen trioksida 75 mg dan berat molekul arsen trioksida 98,92. Yang ditanyakan normalitas iodium. Berikut adalah rumusnya. Berat arsen trioksida per mili iodium dikali berat molekul arsen trioksida.
sekarang dari data yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus. N1 sama dengan 75 itu dari berat arsen trioksida per 20 dikali 98,92. 98,92 diperoleh dari berat molekul arsen trioksida. Diperoleh hasil 0,037 N. Kemudian N2 sama dengan 75 per 20,5 dikali 98,92 diperoleh hasil 0,036 N. Kemudian kita hitung rata-rata N nya 0,036 ditambah 0,037 dibagi 2 diperoleh hasil 0,0365 N. Kita menuju penetapan kadar vitamin C. Perlakuan yang pertama, ditimbang 0,2 gram vitamin C. Serbuknya berwarna kuning, kemudian ditambahkan 50 ml air bebas karbon dioksida. Kemudian kocok hingga larut. Larutannya berwarna kuning. Kemudian ditambahkan 12,5 ml H2SO4 encer. Larutan tetap berwarna kuning. Fungsi penambahan air bebas karbon dioksida adalah untuk melarutkan serbuk vitamin C. Kemudian fungsi dari H2SO4 encer adalah untuk memberikan suasana asam. Setelah itu diambil masing-masing 5 ml larutan. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml indikator kanji. Fungsi dari penambahan indikator kanji adalah untuk memberi warna pada titik akhir titrasi. Setelah itu titrasi dengan iodium 0,1 N. Larutan berubah warna dari kuning menjadi biru tua. Diperoleh TAT1 sebesar 0,7 ml dan TAT2 sebesar 0,6 ml. Hitungan kadar vitamin C. Diketahui TAT1 sebesar 0,7 ml, TAT2 0,6 ml, V awal 62,5 ml, V diambil 5 ml, dan berat vitamin C 200 mg. Yang ditanyakan kadar vitamin C. Jawab, TAT konversi sama dengan V diambil per V awal sama dengan V titrasi per X. TAT1 diperoleh hasil 8,75 ml, TAT2 diperoleh hasil sebesar 7,5 ml. Kemudian kita hitung rata-rata konversi 8,75 ditambah 7,5 dibagi 2 diperoleh hasil rata-rata konversi yaitu 8,125 mili. Langkah selanjutnya yaitu penetapan kadarnya. Kadar dalam satuan persen sama dengan volume konversi dikali NI2 dikali 8,86 per berat bahan dalam satuan miligram dikali 0,1 dikali 100%, diperoleh hasil 13,057%. Prinsip pada iodimetri yaitu penambahan iodium memberikan warna kompleks dengan polisakarida. Indikator kanji memberikan warna biru pada iodium. Dari praktikum hari ini adalah titrasi iodimetri, yaitu titrasi yang dilakukan dengan zat-zat untuk oksidasi potensial yang lebih rendah dan sistem iodium-iodium. Nah, pada pembakuan I2 setelah larutan dititrasi menggunakan iodium 0,1 N hingga berwarna biru doper. Hasil uji warna pada penentukan kadar vitamin C setelah dititrasi dengan larutan baku standar menggunakan iodium 0,1 N, larutan berwarna biru doper. Hasil perhitungan dari normalitas I2 dari pembakuan iodium 0,1 N yaitu 0,0365 N dengan TAT1 20,0 mili dan TAT2 20,5 mili dengan berat AS2O3
75 mili, BMAS2O3 98,92. Perhitungan dari penentuan kadar vitamin C dapat diperoleh TAT konversi 8,125 ml. Persentase penentuan kadar vitamin C sebesar 13,057. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.